Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Gimana nih? Selamat jumpa lagi. Liburannya katek. Kurang, Pak. Oh, kurang. Yo. Kemarin harusnya sudah masuk orang yang ngubungi aku ya lah. Pada kurangnya akhirnya kemarin tidak ada kuliah ya. Jadi sebelumnya masih riayan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin, Pak. Sama Pak. Ya. Oke, hari ini harusnya ada matik fisika ya. Tapi karena hari ini saya harus karena jadwal itu membuat rekening Pokmas sudah terjadwal, maka saya nanti jam 10 harus ke Bank Jatim untuk ngurus itu. Maka fisikanya besok bisa ya, besok. Insya Allah, Pak. Ya. Berarti Mancing, Pak. Kita mulai jam 9 aja. Nanti jadi 1 enggak apa-apa sama A1, A2. Rame kan enggak masalah, ini jumlahnya banyak. Iya, biar seru. Biar seru. Mudah-mudahan enggak lupa materi kita. Ya, bukunya kan punya, bisa dibaca ya. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan tentang hipotesa, ya. Tentang hipotesa. Ini tolong tidaknya dipahami karena nanti akan digunakan di waktu Anda penelitian akhir nanti. Walaupun mungkin metodenya nggak dipakai, tapi pengertian itu masih juga mengikuti. Karena nanti biasanya untuk penelitian itu pakai uji F, tapi yang kita pelajari sekarang ini kan uji Z sama T yang kemarin. Ya. Kemarin kita sudah hipotesa untuk satu data. Ya. Kalau bicara satu data, maka bicaranya sampel sama populasi. Ya. Dibaca nggak bukunya? Nggak. Ya, jadi tolong. Ya. Atau sekarang videonya dinyalakan aku biar Suwira ketemu wajahnya. Bentar aja. Atau nanti aja nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk hipotesa kemarin kita sudah bahas tadi, yaitu hipotesa yang hanya satu data. Bicaranya kalau satu data adalah sampel sama populasi. Ya, kemarin contoh soal kemarin itu manajer mengatakan daya tahan benih ya, itu bicara umumnya bahwa daya tahan benihnya bisa berapa itu 90% setelah 2 tahun. Artinya biasanya atau juga pada kemasan-kemasan itu kan ada daya tumbuh, kemasan benih-benih itu ada daya tumbuh. Dia mengatakan 90, maka untuk membuktikan ya setelah 2 tahun dilakukan penelitian. Tentunya kita bicaranya sampel, karena populasi itu kan tujuannya adalah bekerja pada sampel dengan biaya murah, waktu sedikit, tenaga sedikit. Maka pada saat 2 tahun melakukan penelitian hanya diambil sebagian aja sampel. Ya, dari sampel itu akan ketemu nilai rata-rata simpangan baku. Ya, maka dibandingkan antara rata-rata sampel dibandingkan dengan populasi. Ya. Itu gimana? Apakah sama atau tidak sama? Ya, maka itulah fungsi ujinya nanti untuk membuktikan bahwa rata-rata sampel tadi sama atau tidak sama dengan rata-rata populasi dengan uji ya
Kalau biasanya cenderung kita lebih sering gunakan uji T karena memang pakai sampel yang sedikit di bawah 30. Ya, baru menghitung T hitung, kemudian nanti dibandingkan dengan T tabel. Ya, menghitung T hitung dengan T tabel dengan indikator. Ya, kalau hanya bicara tidak sama berarti dua sisi. Berarti nanti bila lebih kecil dari min, ya, min T lebih besar positif T, maka diterima H1. Tapi kalau lebih besar min T sampai lebih kecil positif T, maka diterima H0. Kalau artinya H0 itu yang dikatakan manajer itu sama. Dia mengatakan 90, berarti berdasarkan penelitian dia 90. Benar. Tapi kalau nanti lebih kecil, min T lebih besar positif T, maka yang dikatakan manajer itu tidak benar. Dasarnya adalah uji, bukan hanya misalkan 90% sama 98, oh 98 lebih kecil, maka yang dikatakan manajer salah. Ya, itu bukan itu, tapi dasarnya adalah uji. Ya, pakai uji T. Ya, pakai uji T. Nah, sekarang kita lanjut, ya, mudah-mudahan paham itu. Bila membandingkan dua nilai rata-rata, artinya dua data. Tentunya di sini akan tetap pakai sampel, maka yang dibandingkan itu adalah dua nilai rata-ratanya, dua data. Misalkan kalau kemarin bicara benih, ya benih suatu pabrik, kita membandingkan benih pabrik A sama benih pabrik B misalnya. Hanya satu data itu ngomong hanya satu pabrik. Tapi kalau kita bicara dua data, maka kita membandingkan pabrik benih A dengan pabrik benih B. Tapi tetap bekerja pada sampel, membandingkan rata-ratanya. Ya, ini bisa dilihat di buku, ya, bisa dilihat. Bisa dilihat di buku. Ya, bisa dilihat di buku. Atau sekarang silahkan buka bukunya. Ya, saya kira bukunya sudah diambil untuk 2A1, 2A2 ini. Nah, sebelum membahas lanjut, ya, ini bila uji dua nilai tengah populasi, ya, maka ini karena yang nantinya adalah membandingkan nilai dua data tersebut, dibandingkan data tersebut, akhirnya membandingkan rata-ratanya, itu yang penting. Ya, maka di sini ada pemahaman dulu tentang sebaran dari selisih dua nilai tengah. Jadi selisih dua data tersebut, ya, dua data tersebut. Selisih dari dua data tersebut. Ini. Ya, silakan konsentrasi, ini pemahaman ini. Ya. Kalau enggak konsentrasi nanti bingung banget. Misalkan, ya. Jadi kalau kita bicara dua data, maka kita akan membandingkan data, ya, Maka membandingkan data itu bisa intinya dikurangkan. Di mana data itu bila dikurangkan, ya. Nah, kemudian data tadi, ya, misalkan data X, data Y, data yang besar, itu bisa dikelompokkan menjadi
data lagi, artinya di dalamnya itu dikelompok-kelompokkan, ya, dikelompok-kelompokkan, ya. Misalkan data X ini jadi X1 sampai Xn, kemudian X2 sampai Xn, X3 sampai Xn, ya. Y-nya juga demikian. Dari data satu ini bisa dihitung rata-ratanya. Misalkan rata-rata X1. Ya. Kemudian dari data X2 itu rata-rata X2. Demikian juga yang Y. Ya. Rata-rata X1, ya. Rata-rata X1, ya. Rata-rata X2, rata-rata X3. Ini pun juga data. Ya. Ini pun juga data. Yang ini nanti bisa dihitung rata-ratanya, ini bisa dihitung rata-ratanya, ini juga bisa dihitung nanti simpangan bakunya. Kemudian ini dari data X1, X2, X3, ini pun juga nanti kan ada bisa dihitung rata-ratanya, ini data. Juga bisa dihitung simpangan bakunya. Ini kan juga yang Y tadi, ini kan dua data. Ya, data rata-rata Y1, rata-rata Y2, rata-rata seterusnya. Kemudian kalau data ini bicara selisih, kalau data yang apa itu yang ini selisih berarti nanti X min Y. Ini itu kan juga data X bar sama rata-rata Y ini, Y bar ini juga bisa dihitung X barnya min Y bar. X barnya min Y bar. X bar min Y bar itu nanti namanya D bar. X min Y itu namanya D. Ya. Ingat ya. X min Y itu datanya D. D. Tapi kalau X bar min Y bar itu datanya D bar. Nah, maka ini ada D bar 1, D bar 2, D bar 3. Ini pun juga data nanti. Ya. Artinya data di dalam data dikelompokkan. Data besar dikelompokkan menjadi satu sampel. Ya. Maka ini akan muncul ini data X1, X2, ini data apa? X1 bar, X2 bar, X3 bar, ini data Y1 bar, Y2 bar, Y3 bar. Ini kalau dikurangkan X bar min Y bar, ya, menjadi D bar, maka ini akan menjadi D bar 1, D bar 2, D bar 3. Ini juga data. Ya. Maka kalau ini masih pada ukuran besar, ya, pada ukuran yang besar, maka ini dari data X ini tadi akan ketemu dihitung namanya min rata-rata X. Dari data Y maka akan ketemu rata-rata Y. Data X bar ini akan ketemu ya mu X bar atau rata-rata ya X bar. Kemudian dari Y ini juga akan ketemu mu Y bar. Ini pun juga demikian. Data D1, D2 ini kalau besar maka akan ketemu namanya mu D bar. Ya, ini D bar. Ini juga nanti X1 min Y ketemu D, bisa ketemu mu D. Kalau yang kurang paham bisa langsung tanya. Ya. Kita sudah harus harus hafal di luar kepala apa itu rata-rata, apa itu simpangan baku, ya, apa itu populasi atau itu sampel. Kalau itu tidak paham nanti akan bingung, ya, akan bingung. Ya. Dari data ini tadi X tadi, ya, X tadi, kalau besar akan ketemu populasi akan ketemu ini namanya simpangan ragamnya. Maka ragamnya ya to kuadrat X. Demikian juga yang ini to kuadrat Y. Demikian juga yang ini ya untuk X bar ini to X bar. To kuadrat X bar, to kuadrat Y bar. Demikian juga ini yang D tadi, D bar tadi, maka akan ketemu to kuadrat D bar. Ya. Demikian juga ya akan simpangan bakunya ya, simpangan bakunya ya to X, to Y,
to X bar, to Y bar, ini to D bar. Ya. Ini anggap aja bayangannya masih datanya besar semua. Ya. Dari sini, ya, artinya bila data besar, ya, bila data besar, ya, artinya kita uraikan sini ke sini nanti, ya, uraikan sini dari data sampel ini nanti ke masing-masing ini. Ya. Artinya ragam debar ini, ya, ragam debar ini, matematikanya, ya, ragam debar itu sama dengan ragam X bar ditambah ragam Y bar. Kemudian ragam X bar, ya, kalau ini dirututkan di sana, ragam X bar itu sama dengan ragam X dibagi sama dengan NX. Demikian juga ragam Y bar itu sama dengan ragam Y dibagi N. Ini adalah jumlah data populasi. Ya. Kita bayangkan, ya, kalau data itu tak terhingga, ya, tak terhingga, maka data itu ragamnya itu mesti sama. Ya, ragam itu sama. Kalau dua data yang tak terhingga, ya, sehingga pada saat data tak terhingga, ragam itu sama. Sehingga ini ragam X sama dengan ragam Y. Ya. Ragam X sama dengan ragam Y. Ya. Ragam X sama dengan ragam Y. Ragam X sama dengan ragam Y. Ini. Sehingga disingkat aja namanya jadi ragam. Ya, karena ini datanya dianggap besar. Nah, dan bila nanti datanya sama, ya, kalau tak terhingga mesti akan data itu kan sama. Ya, bisa kita anggap N, ya, tidak ada N. Ini N besar, ini salah ketik, ya, ini N besar. X sama dengan NX sama dengan Y. Sama dengan NX sama dengan NY sama dengan N. Sehingga rumus tadi, ya, rumus tadi ini, ya, ini karena sama, maka bisa dijumlahkan karena sama menjadi dua ragam. Ya, karena ini sama kan, N-nya juga sama, maka akan jadi dua ragam dibagi N. Ini matematikanya. Ya, matematikanya dua ragam, kalau ini penyebutnya sama, ya, pembaginya sama, maka bisa dijumlah menjadi dua, ya, ragam N. Ya. Ini populasi, ya, ini populasi. Dari rumus populasi ini bisa kita kita larikan ke sampel. Kalau populasinya ini, maka sampelnya jadi ragam debar, ya, sama dengan, ya, dua ragam sampel, ya, dibagi karena sampel itu bekerjanya pada derajat bebas, maka N-1. Bisa nyambung nih. Arahnya arahnya kita ke sini, rumusnya sampel. Kita tetap bekerja pada sampel, maka kita ketemu rumus, ya, untuk ragam debar ini data yang ini tadi dari sampel-sampel tadi, ya, rumusnya jadi ragam dua ragam dibagi N-1. Kemudian ragam D itu adalah ragam D, bukan debar, ya, adalah galah baku selisih nilai tengah, ya, dari populasi tersebut, ya, ini, ya.
selisih nilai tengah populasi tersebut. Kalau kita buat hipotesa, ya, hipotesa yang tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan, kan kalau dua populasi, ya, maka kan halonnya sama dengan mu A sama dengan mu B. Atau rata-rata A sama dengan rata-rata B, ya, itu sama dengan mu D. Rata-rata. Artinya pada saat bicara ini sama, maka mu A min mu B sama dengan 0. Rata-rata A min rata-rata B itu sama dengan mu D bar, ya, itu sama dengan 0. Ini pengertian sama dengan. Kalau H1-nya, mu A tidak sama dengan mu B. Artinya rata-rata A tidak sama. Rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B. Atau mu D bar tidak sama dengan 0. Ini kembali yang teorinya yang satu populasi, yang hipotesa, ya, tentang hipotesa. Nah, dari sini, ya, kita buat yang hipotesa H0 H1, ya, maka kriteria ujinya, ya, kriteria ujinya nanti, karena kita bicara data rata-rata rata-rata data, ya, artinya kelompok sampelnya, maka nanti rumus T hitung, ya, itu sama dengan D bar. Kemarin kan X bar min mu, ya, min mu. Maka ini kan datanya data bukan X, datanya data D bar. Maka menjadi D bar min mu D bar, ya. Kalau yang kemarin kan hanya satu data itu kan X. Maka X bar min mu dibagi sama dengan SD bar. Kemarin kan dibagi SD. Atau, ya, tadi kan D bar itu kan bisa X bar min Y bar. Maka kalau ini datanya A, maka ini D bar itu sama mutlak, ya, mutlak, menghindari nilai negatif, maka A bar min B bar. Min mu D, ya, ini demikian juga S itu nanti, ya, simpangan baku, ya, A bar min B bar. Jadi ini bicaranya datanya adalah data D bar, artinya bicara data ini, bukan data yang ini, data ini. D1 bar, D2 bar, D3 bar. Maka ini menghitung T hitungnya pakai ini. Ya, tinggal nanti, ya, D bar itu kan sama dengan A bar min B bar. Sehingga, ya, ini karena bila, ya, mu D sama dengan 0, ya, maka diterima H0, ya. Mu D tadi kan karena sama, ya, pada saat hipotesa 0 itu kan sama, berarti mu D-nya sama dengan 0, maka ini bisa disingkat menjadi D bar karena ini sama dengan 0 min Y D bar. Atau juga kalau D bar-nya itu disamakan data sampelnya, berarti ini A bar min B bar. Demikian saja simpangan bakunya. Ya, ini data utuhnya. Ini bila ada data mentahnya, ya, data mentah A bar min B bar. Ini nanti akan dipakai, ya, nanti tergantung nanti jenis datanya, ya, jenis data nanti istilahnya data berpasangan, tidak data berpasangan. Itu nanti pakai yang ini. Ini dari pemahaman matematika statistikanya di sini, ya. Kalau ini bingung tetap hafalkan aja ini, ya. D bar itu berarti data sampel, ya, membandingkan dua data, ya. Ya.
Demikian juga ini nanti ada data mentahnya juga, ya. Sehingga nanti kesimpulannya, ya, tetap sama nanti, ya, ya, antara, ya, tidak sama dengan, sama dengan, ya. Nanti bila, ya, T hitungnya, ya, T hitung lebih kecil dari T, ya, ini lebih kecil dari T, ya, maka akan diterima, ya, H0. Ya. Kemudian perbedaannya, ya, perbedaannya kalau T hitung, ya, T hitung lebih kecil nilai T, ya, nilai T-nya nanti, ya, ini patokannya bila dua data itu N-nya sama, ya. Patokannya bila dua data itu N-nya sama. Sehingga nanti ini untuk melihat tabel T kan, nilai alfanya sama dB. Ya. Nilai alfanya sama dB. Bila nanti T hitung lebih kecil, maka diterima H0. Perbedaannya artinya, ya, artinya A dan B itu tidak berbedanya nyata. Tapi bila T hitung, ya, T hitung ini, T hitung lebih besar dari T0, ya, dan T hitung lebih kecil dari T, ya, T, artinya ini bukan negatif dan positif, ya, negatif positif, tapi bicaranya alfa, ya. Bila nanti T hitungnya lebih apa ini, lebih kecil dari T 0,5, ya, T 0,5, maka diterima H0. Ya. Tapi kalau nanti T hitungnya lebih besar T alfa 5%, kemudian lebih kecil dari T alfa 1%, ya, maka diterima H1. Perbedaannya ini A dan B itu perbedaannya nyata. Tapi kalau langsung T hitung itu lebih besar dari T 1%, ya, maka nanti terima H1 perbedaannya itu sangat nyata. Ya. Dan ini membandingkan tabel T tabel 5% sama T tabel 1%. Ya. Membandingkan T hitung dengan T tabel 5% sama T tabel 1%. Bila ketemu lebih kecil 5%, ya, maka diterima H0. Tapi kalau lebih besar 5%, lebih kecil 1%, diterima H1. Perbedaannya A dan B tidak nyata. Jadi H1 itu ada dua kemungkinan. Lebih besar 5%, lebih kecil 1%, atau dia langsung lebih besar 1%. Ya. Kalau lebih kecil, lebih besar 5%, T tabel, lebih kecil 1%, diterima 1, ternyatanya A dan B berbeda nyata, hanya berbeda nyata. Tapi kalau langsung lebih besar T tabel 1%, terima 1, perbedaannya ada sangat nyata. Ya, sangat nyata. Ini kriteria. Tadi saya mengatakan bahwa nanti dua data itu ada istilah berpasangan sama tidak berpasangan. Ya. Ya, berpasangan sama tidak berpasangan. Artinya nanti kalau ini yang berpasangan pakai rumus yang ini, ya, ini tidak berpasangan, ya, pakai ini yang tidak berpasangan. Kemudian pengertian yang tidak berpasangan itu bila datanya itu yang berpasangan dulu, ya, yang berpasangan itu bila datanya itu dalam satu apa itu tempat, atau datanya itu dalam satu, misalkan kalau satu tempat itu di Kediri, misalnya, penelitiannya di Kediri, atau penelitiannya di kebunnya Uniska, ya, sehingga dia akan membandingkan satu ditanam di petak 1
satu ditanam di petak 2 yang berdekatan, tapi nanti akan ada ulangan yang letaknya di acak. Ya. Atau juga misalkan kalau peternakan itu misalkan satu ayam, ya, satu ayam, ya, satu ayam gitu, ya, di saat apa tuh, ya apa ya, dikasih formula, ya, dikasih formula, ya, tapi tidak dikelompokkan kandang 1, kandang 2, ya. Kandang 1, kandang 2, ya. Ada kandang 1, kandang 2, ya. Kan beda ayam kandang 1 dengan ayam kandang 2 kan berbeda. Ya. Maka istilah yang dalam satu tempat itu dikatakan namanya berpasangan. Tapi kalau tadi ayam di kandang 1, satunya ayam di kandang 2 itu tidak berpasangan karena sudah beda ayamnya. Atau kalau di pertanian nanam di ronggo sama nanam di misalkan di pare, ya. Membandingkan data di ronggo sama data di pare, ya. Itu yang tidak berpasangan, ya, yang tidak berpasangan. Nanam di Nganjuk sama nanam di Kediri itu datanya tidak berpasangan. Yang berpasangan itu yang berdekatan. Ya, misalkan nanam di Nganjuk aja di satu tempat. Kemudian kalau di lahannya Uniska, ya di lahan Uniska, itu namanya data berpasangan. Ya, data berpasangan. Tapi kalau datanya jauh, maka itu namanya data tidak berpasangan. Sekarang kita bahas yang apa ini, yang berpasangan ini dulu. Ya, berpasangan ini dulu. Ya, yang berpasangan. Ya, berpasangan. Jadi langsung contoh aja, langsung contoh. Data berpasangan berarti ini dari hasil penanaman benih padi R4 dengan pelakuan AA itu dipupuk 40 kilo, ya, N per hektar atau ZA. B itu dipupuk sama 40 kilo samanya, NH tapi urea. Jadi ini karena berpasangan dia hanya membuat petak-petak yang saling berdekatan, ya, paling di jarak misalkan 50 meter atau paling jauh misalkan 1 meter, ya. Artinya ini ada gambarannya ini, kalau kita ini yang ada ke peta A, peta B ini letaknya hanya diacak, artinya ini A dan B-nya itu tidak boleh, wow ini A, ini B, tapi diacak pakai lotre aja bisa, ya. Ini artinya ada peta A, peta B, ya. Ini peta B, peta A. Ini tadi saya katakan acak, ya. Artinya A di sini, B di sini, B di sini, B di sini adalah ulangan, ya. Nanti ada istilah di rancangan percobaan pada saat penelitian itu namanya prinsip-prinsip rancangan percobaan. Salah satunya adalah adanya ulangan. Contoh kasusnya ini. Jadi kita tidak boleh hanya nanam peta A dan peta B kemudian kita bandingkan. Harus ada ulangan. Dari ulangan itu nanti kan ketemu rata-rata, nilai rata-rata. Jadi ini data A ulangan 1, data A ulangan 2, data A ulangan 3, data A ulangan 4, data A ulangan 5. Ya. Atau terserah nanti ini mau diurutkan gini atau acak, ini mungkin ini ulangan 2, ini mungkin juga ulangan 3, dan seterusnya. Tapi ini ada data A sebanyak 5. Ada data B sebanyak 5, harus sama. Ya. Ini data yang N-nya sama. Ya, data A yang N-nya sama. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ada perbedaan pengaruh dari pupuk N tadi antara urea sama ZA? Ya, urea dan ZA. Artinya di sini kan datanya kan Oh, tak kira cacah nek kene yo. Kene gak ada nek wong bareng. apa kuwi? Ya. Oke.
Jadi di sini kita disuruh untuk menguji apakah rata-rata A itu rata-rata B itu sama atau mungkin tidak sama dengan. Ya. Oke ya. Jadi ini anggap saja ini dari data ini sebelumnya ada hipotesa. Ya. Ada hipotesa ya, sebelum penelitian ini ya, maka ya pakai ini aja yang pakai abar sama bibar ini karena kalau ini kan data besar kan ini hanya data kecil maka abar sama dengan B ya sama dengan mu D ini hipotesa. Satunya abar tidak sama dengan bibar. Ya. Jadi kita membandingkan rata-rata ini karena bentuknya seperti ini peta-peta ini maka ini dikatakan nanti datanya itu adalah data berpasangan. Ya, tapi kalau A itu ditanam di Kediri, B-nya ditanam di Blitar, itu maka datanya dikatakan nanti tidak berpasangan. Oke, itu dipahami dulu ya. Nanti kalau ada data tentukan dulu, ya, jangan terbalik. Kalau oh ini berpasangan, maka akan dikerjakan dengan cara berpasangan. Oh ini tidak berpasangan, maka akan dikerjakan dengan cara tidak berpasangan. Itu harus pahami dulu. Ya. Kalau data seperti ini, maka ini data berpasangan. Ya. Ya. Hipotesanya sama. Ya. Ya. Baru nantinya, ya, kalau Pak itu data berpasangan, maka pakai yang ini. Tadi kan ada dua rumus. Ya. Dua rumus ini. Ngomong Pak, ngabar dulu ya. Login. Ya, dibar. Ya, ini yang berpasangan, saya katakan. Kalau ini nanti adalah yang tidak berpasangan, ya kita pakai ini. Ya. Sehingga kalau nanti kita pakai ini, maka indikatornya sama, ya indikatornya membandingkan T hitung dengan T tabel 5% dengan T tabel 1%. Ya. Kemudian nanti T-nya dasarnya nilai derajat bebas sama alfanya, ya alfanya. Ya. Nah, nantinya ya kalau muncul merahnya apa ya nantinya kalau yang berpasangan ya yang berpasangan maka buat data ini ya ini data karena data A data B ya kalau data A data B nanti bukan dibar, tapi ketemunya A min B adalah D. Ya, itu yang perlu diingat. Kalau tadi kan abar, B-bar, ya, abar min B-bar itu ketemu D-bar. Ini karena datanya hanya 5, langsung bukan dikelompokkan lagi. Maka ini ada data A yang pasangan tadi. Ya, data ini dimasukkan di tabel ini. Pada saat A ini di 20, B-nya 24. Ya, maka ini 20, B-nya 24, 15, B-nya 20, 16, B-nya 20, 18, B-nya 22. Ya. Nah, dari A dan B nanti buat kolom lagi abar min B-bar. Ya, abar min B-bar. Nah, abar min bar sama dengan D. Ya. Ini bukan D-bar ya, ini D. Ya, tapi nanti ingat rumusnya ini adalah SD bar. Ya, rumusnya SD bar. Ya, rumusnya A ya ini. Ini mutlak. SD bar. D bar. Tapi kita punya data D. Ya. Maka nanti kita harus cari data yang D barnya. Ya. D barnya. Ya. Dengan nanti di bawah akan hubungan antara D dan D bar. Tapi kita hitung dulu D-nya di sini. Ya, kita hitung dulu D-nya. Ada data D ini, ya. Dari data D ini, ya. Ini A dijumlah rata-ratanya, B dijumlah. Nah, artinya kalau kita bisa melihat rata-ratanya 18A, rata-ratanya B-nya 21. Kalau secara angka maka akan lebih besar, lebih baik B ya. Lebih baik B. Karena A-nya rata-ratanya 18,
B-nya 21. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan, oh ternyata B lebih bagus. Ya. Maka dasarnya tadi, ya, uji tadi, indikatornya tadi, bila nanti T hitung lebih kecil dari T tabel 5%, itu berarti sama. Tapi nanti kalau lebih besar dari 5%, lebih kecil 1%, tidak sama tapi bedanya nyata. Kalau langsung lebih besar 1%, nanti bedanya sangat nyata. Ya. Oke, ya. Jadi dari data A dan B ini ketemu D saja. Dari data D ini kan ada data ini. Ya. Maka min 4, min 5, min 14, ini mengganggu juga. Ya. Ada data ini, ya, dari data A, data B ketemu N4. Nah, sehingga ini kan juga ketemu jumlahnya, jumlah D, sigma D, juga, lah ini, ketemu di ya, bar, ketemu rata-rata. Tadi kan ada di rumus kan, salah satu ini ketemu ini, ya, dari data ini ketemu ini. Artinya ini pun anggap aja kita kan sudah pinter mencari namanya nanti simpangan baku ya. Ini rata-ratanya. Dari data ini ya akan bisa menghitung simpangan bakunya atau ragamnya. Masih ingat? Ya. Kalau bicara ragam itu adalah JK data dibagi kalau ini sampel N-1. Ya. Kalau ragamnya akar dari ya, kalau simpangan bakunya akar dari ragam. Ragamnya JK dibagi N-1. Kalau ragamnya D ini, ya, maka JK dibagi N-1, dibagi 4. Ya. Ragam atau D, ragam SD, SD kuadrat, SD pangkat 2. Ya. SD pangkat 2. Ya, itu ragam. Nanti kalau simpangan bakunya akar dari ragam. Ini bisa kita hitung. Ya. Artinya ini rumus matematikanya. Ya. Ini akan ragam data ini, ragam D tadi. Ya, ragam D. Maka rumusnya DKA min DKB atau DKD. Ya. DKD. Rumusnya adalah kalau masih ingat, kalau ada data untuk mencari ragamnya, ya JK dibagi N-1, JK-nya data itu dikuadratkan dulu, dijumlah, dikurangi, data dijumlah dulu, dikuadratkan, dibagi banyaknya data. Artinya kalau ini kuadratkan semua, dijumlah, ya ketemu 77, data ini dijumlah, min 15 ini, ya min 15 ini, dikuadratkan dulu, dibagi 5. Ketemu 4.000. Maka ini ragam D-nya ketemu 8. Kalau ragam D-nya ketemu 8, kan kita bisa mencari ragam D-bar-nya. Ya, kita tahu rumus ragam D-bar itu sama dengan ragam D dibagi N. Ya kan? Berarti bisa ketemu ragam D-bar-nya. Ya. Berarti ragam D-nya kan ketemu 8. Maka 8 bagi 5 1,6. Dari ragam itu ketemu SD bar-nya. Diakarkan, ketemu 1249. Ya. Nah, dari sini, maka sudah kita bisa menghitung T hitungnya tadi. Ya. T hitung tadi kan, ya, mutlak D bar, ya. Kita tahu D bar-nya kan, min 3 dimutlakan kan, ini, nilainya ini, menjadi T3. SD bar-nya kan ketemu sudah. Ya, ketemu, maka 1267, maka T hitungnya ketemu 237. Baru ini dibandingkan dengan T tabel 5%, T tabel 1%. Ya. T tabel 5% sama T tabel 1%. Maka lihatnya, ya, lihatnya pakai tabel, nilai T
DB-nya ya, DB-nya kan 4, N-1-nya 4 ya. Ini kalau kita ini kan ini T tabelnya yang 5%, maka ini 5% DB-nya 4. Yang 1% ya, ini DB-nya sama 4 ya. Kita lihat tabelnya, tabel ya, tabel T ya, tabel T ya. Cari yang 5%. Ini kan 5% ya. 5%, DB-nya 4, temukan ini ketemu ya 2,776. Yang 1%-nya ketemu 4,604. Ya. Baru dilihat dibandingkan dengan T hitung. Nah, dibandingkan dengan T hitung. Ya. Ini tadi kan ketemu yang 5% ketemu 2776, yang 1% ketemu 4,604. Sedangkan T hitungnya 2,37. Ya. Gimana ini? Artinya kalau kita bandingkan, T hitung lebih kecil dari T tabel 5%. T hitung lebih kecil dari T tabel 5%. Maka kesimpulannya, kalau lebih kecil dari 5% berarti diterima H0. Ya, diterima H0. Berarti tidak ada perbedaan. Walaupun tadi rata-ratanya 18, A, B-nya 21. Tapi setelah diuji, ya, pakai uji T, ternyata tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Hasilnya dianggap sama. Walaupun satunya 18, satunya 21. Sehingga kesimpulannya ini. Karena T hitung lebih kecil di tabel. Maka hipotesa diterima 0. Ini berarti jumlah anak dari varietas tersebut tidak ada perbedaan. Dianggap sama. Walaupun 18 sama 21. Ya. Oke. Ya. Yang penting pemahaman kita kalau ada dua data, tentunya kita membandingkan rata-rata sampelnya, ya itu ada berpasangan sama tidak berpasangan. Ya. Kalau yang tidak berpasangan pakai rumus ini, ya, cari D bar mutlak dibagi simpangan baku D bar. Tapi karena kita punya datanya bukan dikelompokkan tapi hanya data peta ini, ya, data peta ini hanya ini 5 peta ini. Berarti ini kan tidak dikelompok-kelompokkan lagi, jadi data langsung berarti data metanya data A sama data B, bukan data A bar sama data B bar. Kalau A dan B maka A min B itu D. Ya. Itu yang perlu di. Jadi kalau nanti datanya berpasangan buat kolom ini dibandingkan, ya. Nanti kalau yang tidak berpasangan tidak buat kolom. Ya, nanti kita minggu depan. Ya. Jadi yang apa ini berpasangan langkahnya buat kolom ini untuk mencari nilai D-nya. Dari nilai D bisa ketemu SD ragamnya D. Dari ragamnya D akan ketemu ragamnya D bar. Karena rumusnya pakai ragam atau simpangan baku D bar. Sedangkan kita punya data ragam D atau simpangan baku D. Ya, jadi ini ragamnya D, simpangan baku D. Ya, sehingga kita masukkan rumus ini ke sini dulu, sehingga kita ketemu simpangan baku D bar-nya. Ya, data yang kita punya simpangan baku D. Ya, yang kita butuhkan simpangan baku D bar. Ya, dengan rumus ini maka ketemu, baru kita masukkan, baru kita bandingkan dengan T tabel. Ya, dasarnya T tabel alfa 1% sama 5% sama derajat bebasnya. Ini syaratnya bila dua data itu jumlahnya sama. Ya.
dua jumlah. Karena kita nanti namanya penelitian masih akan merancang, maka ya buatlah yang datanya sama. Nanti akan berbeda rumusnya kalau tidak sama. Ya maka buatlah yang sama. Ya. Maka ini kalau yang berpasangan ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tidak ya yang perlu diperhatikan. Tadi saya ingatkan data itu berpasangan atau tidak, lihat dulu ya. Berpasangan itu bila ya satu tempat ya kalau orang itu satu orang jadi objek penelitian itu berpasangan, tapi kalau yang tidak ya orang satu dengan orang lain maka itu tidak berpasangan. Kalau pertanyaan di satu lokasi tapi yang tidak berpasangan itu di beda tempat itu tidak berpasangan. Kemudian yang berpasangan pakai rumus yang ini ya. Untuk yang tidak berpasangan pakai satunya tadi, pakai yang ini, pakai rumus ya ini nanti, pakai rumus yang abar min bebar, kan ada beda itu rata-rata dari data A sama data B ya. Ada pertanyaan? Halo ya, ini nanti yang tidak berpasangan, yang tidak berpasangan. Halo, ada pertanyaan? Tidak. Mungkin tidak, Pak. Ya, Alhamdulillah tidak. ya, Belum, Pak. ya, yang penting pahami dulu nanti bila hipotesa membandingkan dua data, maka lihat dulu berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau berpasangan maka mesti buat kolom ini, ya, buat dibandingkan data itu. A, data B, ini tinggal 5, 10, atau 20 datanya. Ya, baru mencari dari A dan B ketemu data D. Dari data D akan ketemu ragam D. Dari data D ketemu ragam simpangan baku D. Padahal yang kita butuhkan dari rumus itu adalah simpangan baku D bar. Ya, simpangan baku D bar. Maka D bar, simpangan baku D bar ini bisa kita cari dari D, data D tadi dengan rumus ini, kemudian dengan ini, hubungan ini. Ya, ragam D bar itu sama dengan ragam D dibagi N. Ya, jika kita anggap sudah hafal di luar kepala, yang belum tahu bisa pelajari dulu, karena kalau ini aja nanti bingung, maka tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu ragam debatnya. Ya, kalau ini bingung, atau ini nanti nggak tahu, salah rumusnya dan sebagainya, cara-caranya, maka otomatis di sini akan salah. Ya, akan salah. Oke, kalau nggak ada di materi di program LMS itu ada soal, nanti tolong dikerjakan. Ya, yang jelas nanti contohnya ini, nggak ada pilihan. Yang jelas nanti harus dikerjakan pakai cara ini yang berpasangan, karena memang contohnya soal berpasangan. Jadi untuk yang tidak berpasangan, ya minggu depan ya akan beda, ya tidak dikolomkan, ya karena tidak berpasangan nanti ragamnya dihitung sendiri-sendiri, ya ragamnya dihitung sendiri-sendiri, ya ragamnya dihitung sendiri-sendiri, ya sehingga nanti akan bisa ini akan ketemu namanya ragam abar min ragam bebas. Ini dihitung sendiri-sendiri, hanya ketemu rata-rata A, ini ketemu rata-rata B. Nanti yang tidak berpasangan. Ya. Tapi ini kalau yang berpasangan, ini jadi satu dengan membuat bantu kolom perhitungan. Gimana? Pas? Tidak ada pertanyaan? Ya. Artinya Alhamdulillah. ya,
bisa langsung dikerjakan yang itu bagi yang atau mungkin kuliah dulu, setelah itu dikerjakan kemudian dikumpulkan. Saya lihat itu sampai nanti jam 12 malam ya waktunya. Silakan seperti biasanya. Ya. Oke, pas ya. Oke, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. seperti biasanya silakan Sama-sama. dinyalakan dulu, kita foto dulu. Ini sudah. Weh, enak cerung ngadus kok ini. Mampu kok gini. Saya berdua, Pak. Hah, Gabung, berdua. Pak. Gabung, Pak. Besok Iya, Aina sama Ya, Pipit. enggak apa-apa. Aina sama Pipit. Berarti 2 kamar. Bentar. Ya. Bentar, kamar 1. Ada 2 kamar. Ini yang kamar satunya Setio, Renita, Diva, Naufal, Devi. Ayo dinyalakan. Marta Wijaya, Yopi, Dinda, Devi Nur, itu keturun. Kutilem. Oke, saya fotonya. Oke. Oke, nanti yang tidak bisa hadir nanti bisa lihat YouTube. Ya. Bisa nyetel YouTube-nya. Tuh. Membantu belajarnya. Dan jangan lupa tugasnya di LMS dikerjakan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, dikumpulkan jam berapa, Pak? Lihat nanti di anunya ada itu. Saya kira mungkin jam 12 malam nanti. Oke. Saya kira itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.